ada beberapa persoalan ya pernyataan dokter tadi. Pertama soal tidak sekolah, pengertian tidak sekolah karena dia ex keturunan PKI kan gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah tidak sekolahnya itu maksudnya dari SD, SMP, SMA atau kuliah saja? Iya, dari SD, SMP, SMA. Makanya kalau banyak keraguan tentang ijazah SD, SMP, SMA yang gak karu-karuan itu, karena memang tahunnya yang nggak normal itu ya, karena itu memang. Jadi berkas itu disiapkan sama timnya. Ini luar biasa statementnya tidak sekolah SD, SMP, SMA. Ya kalau tidak sekolah SD, SMP, SMA tidak mungkin dapat S1. Cuman masalahnya gini, bagaimana dia kemudian bisa membaca, bisa menulis, kemudian bisa jadi pemimpin kan terlepas orang underestimate ya terhadap kemampuan JKW itu ini. Urusan. Karena memang anak-anak itu tidak bisa sekolah. Untuk jadi wali kota pasti perlu berkas. Nah dicarikanlah. Jaringan mereka cukup kuat. Dan ketemu di Universitas Gadjah Mada nama Joko Widodo. Dipakailah berkas itu. Makanya saya katakan ini orangnya bukan Joko Widodo yang asli. Itu yang membuat menambah keyakinan saya bahwa ini memang ada skenario besar sampai dia jadi wali kota di Solo. Makanya jangan heran kalau waktu itu gelarnya Dr. Andes, kemudian jadi insinyur. Karena di wisuda itu tidak ada di di wisuda itu sertifikat wisuda itu tidak ada gelar memang. Ya. Di jasa itu tidak ada gelar, di jasa ada ya kan gitu kan. Yang hilang di negara ini adalah kejujuran. Atas dasar itu saya setelah saya menyatakan bahwa ini Joko Widodo palsu, saya harus cari tahu, saya setback ke belakang peristiwa-peristiwa sebelum Joko Widodo palsu ini jadi wali kota. Di Boyolali itu ada satu daerah yang center di anak-anak PKI itu kan. Salah satunya itu adalah Joko Widodo palsu di situ. Nah, mereka punya semacam politbiro namanya Rewang. Rewang salah satunya juga. Bukannya Rewang itu tokoh PKI? Iya, Komite Sentral PKI. Satu lagi karena saya enggak. Nah, satu saat setelah mau masuk jadi wali kota, karena waktu itu kan anak-anak PKI itu tidak bisa sekolah, pasti tidak punya berkas, maka dicarikanlah berkas untuk memenuhi persyaratan administrasi jadi calon wali kota di Solo. Berarti soal nama bisa jadi namanya bukan JKW? Bukan. Ya artinya apapun namanya gitu ya? Iya, itu kebetulan mungkin loh ya. Saya tidak tahu ijazah mana dulu yang dibuat itu. Bisa saja dia ketemunya di karena syaratnya itu kan harus perguruan tinggi ya. Mungkin itu dulu, nanti dicarikan ijazah penyesuaian kan. Ini analisis saja atau fakta yang didapatkan? Fakta yang saya dapatkan begitu. Karena memang sekolah-sekolahnya itu tidak pernah ada. Dapat lo tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli, ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lo bagaimana? Gila kan? Serius deh, ini kali pertama gue denger ini lo ngomentarin ijazah. Selain waktu itu di acara si Aiman. Ijazah pasti asli. Pemiliknya yang palsu. Lo gimana lo? Ya, jadi menurut lo ini ijazah Jokowi itu asli apa palsu nih? Ijazahnya asli. Pemiliknya palsu. Lo ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Kalau ini kan lebih radikal lagi. Tidak hanya dia tidak punya ijazah sarjana, tapi bahkan ijazah SMA, SMP dan SD pun dia tidak punya. Begitu. Karena inkonsistensi dalam kebohongan itu biasa. Itu yang saya garis bawahi. Jadi orang bohong itu hari ini bohong apa, besok bohong apa, itu biasanya terjadi inkonsistensi. Kita lihat aja SD-nya berapa tahun, SMP-nya berapa tahun, SMA-nya berapa tahun. Tidak normal kayak kalau itu benar. Tidak normalnya di mana? Tahun-tahunnya itu kelihatan. Apa misalnya? Misalnya SD-nya berapa tahun, SMP-nya berapa tahun. Coba aja dicek. Kan informasi udah beredar. Jangan nyuruh saya ngecek. Nah, ketika Rewang itu meninggal, yang namanya Politbiro itu cari pengganti. Cari penggantinya Rewang. Awalnya Rewang yang diprediksikan. Ya, Rewang itu Politbironya memang. Politbironya. Pimpinan dari Politbiro itu, tanda petik ya. Terus cari pengganti. Masuk, menemuilah seorang tokoh
nasional. Ya. Tapi saya tidak bisa menyebut tokoh ini. Oke. Untuk minta tokohnya tokoh ini masih hidup nggak? masih hidup. Oke. Dan yang cerita juga tokoh ini. Ya. Dia didatangi oleh salah satu dari Politbiro, ada 3 waktu itu Ya. ya. Yang 2 masih hidup, 1 Rewang meninggal. Oke. Nyari pengganti Rewang, dia diminta untuk ganti posisi Rewang. Ya kan? Tapi tokoh ini tidak mau karena saya bukan komunis, saya nasionalis. Nah, untuk meyakinkan inilah cerita ini sampai ke tokoh ini. Cerita tentang skenario bagaimana dia sampai jadi wali kota. Jadi saya cross check itu, jadi bukan karangan bebas seperti yang dianggap orang gitu. Saya mengada-ada gitu, enggak begitu. Saya cari sumber yang lain ya itu tokoh ini. Tokoh ini masih hidup, itu yang bisa saya jawab. Menyebarkan berita bohong, takut dianggap ujaran kebencian, itu gimana? Saya mencoba jujur, ya. Oke. Karena saya tadi sudah katakan kejujuran itu langka di Republik ini kan. Nah, makanya saya mencari informasi yang benar. Termasuk tokoh ini yang hampir tiap hari saya temuin, saya berdiskusi karena masa Tokoh ini depan yang tadi untuk yang diminta untuk ganti Rewang itu. Sampai sekarang ada tokohnya? Ada. Tokoh Masih ini bertemu? Kapan terakhir kali ketemu? Kemarin masih ketemu saya. Kemarin masih ketemu? Masih ketemu. Usianya berapa? 84. 84. Orangnya di Jakarta? Jakarta. Oke. Ini karena isu tentang ijazah palsu ini kan dibuat bergulir terus. Itu dari situ saya berpikir ini ada apa di balik ini apa? Ada skenario apa yang ditutupi? Itu awalnya saya. Apa menurut Anda? Menurut dokter? Skenario apa yang sedang... Ya ternyata ini identitas tokoh palsu ini ternyata yang ditutupi supaya tidak terbuka, tidak terkuak. Jadi ada 4 kemungkinannya. Orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Oke. Tapi it doesn't make sense, nggak masuk akal yang dokter sampaikan. Kenapa? Orangnya asli, ijazahnya asli mungkin, logikanya kan? Orangnya asli, ijazahnya palsu mungkin. Tapi kalau orangnya palsu, ya pasti ijazahnya palsu dong, nggak mungkin asli. Begini, saya menduga ini ijazah palsu itu yang sengaja dilempar ke publik untuk konsumsi publik, sehingga jadi kegaduhan di situ. Orang kenapa begitu? Karena tidak langsung ini loh yang palsu, enggak kan? Temuan-temuannya ini kan bertahap. Tiba-tiba fontnya berubah, tiba-tiba skripsinya. Ini ada skenario besar dan saya khawatir teman-teman ini terjebak dengan skenario itu. Karena memang dilempar, ini ada tim yang melempar itu. Gitu. Tujuannya untuk mengaburkan ini tentang identitas palsu ini. Saya tetap nggak masuk akal rasanya, Dok ya. Yang ini jelas lebih ekstrim. Jika Roy Suryo, Rismond tuding ijazah S1 Jokowi palsu, yang ini nyatakan bahwa Jokowi tak pernah sekolah, jadi dia tak punya ijazah sama sekali dari SD, SMP, bahkan SMA, apalagi S-sarjana. Dia jelaskan bagaimana telusuri fakta-fakta itu. Jika Rocky Gerung berseloroh bahwa ijazah Jokowi asli, tapi orangnya palsu dengan penjelasan logika, yang ini lebih ekstrim.